sesuatu yang tidak berharga pun tidak diizinkan oleh Nabi SAW seseorang itu mengambil harta saudaranya. Bagaimana dengan sesuatu yang berharga? Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kezaliman. Seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin saudaranya. Berapa banyak kadang-kadang orang itu mengambil punya orang lain, dia menganggap itu tidak berharga. Sandalnya hilang di masjid, ya sandalnya bagus, kemudian dia sandal jepit ya yang sudah rusak, kayaknya ini ada yang handak ini dipakai, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Sampai kita izin dengan saudara-saudara kita. Maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apapun, walaupun itu tidak ada harganya, ya. Tentu ini berbeda hukumnya dengan hukum luqatah. Ya, mengambil punya saudara kita beda dengan menemukan sesuatu. Ya, ini dua hal yang berbeda, jangan terselisih. Ya, kalau menemukan sesuatu yang tidak berharga, boleh tidak diambil? Boleh. Menemukan duit misalnya 500 perak, dan duit 500 perak itu sudah orang kedada miliriknya maling yang ada hokon. Ya, ya. Maka boleh tidak diambil, dia jajankan, boleh, ada masalah. Karena ini tidak ada harganya. Ini kita menemukan. Berbeda dengan kita mengambil punya orang, kita tahu ini milik orang. Ya. Dia tidak ada harganya. Melihat ini ada sandal jepit misalnya, kada bagus. Tahu kita, ampun si Sidin itu. Sidin pun kalau diambil kada masalah, insyaallah. Bisi sandal sing banyakan misalnya. Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Walaupun kita tahu itu tidak ada harganya, harus izin dengan yang punya. Di sini Nabi SAW melarang keras dalam masalah ini. Kemudian hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita hak-hak seorang hamba itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hak seorang hamba tersebut ya dilanggar, ya dirampas haknya, maka kita harus minta keridhoannya, kerelaannya. Ya, maka ini cara kita bertaubat dari mengambil harta orang. Cara kita bertaubat mengambil dari harta orang adalah mengembalikan harta tersebut. Ya, ini cara mensucikan harta kita. Ya. Karena haknya manusia itu tidak selesai dengan kita beristighfar meminta ampun kepada Allah. Tidak selesai dengan demikian. Harus dikembalikan hak orang tersebut. Kalau orangnya masih ada, kembalikan. Kalau orang yang tidak ada, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya, kembalikan hartanya kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, sudah tidak ketemu lagi orangnya, maka Anda wajib mengganti semisal harta tersebut Anda sedekahkan. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan pahalanya untuk si fulan. Karena haknya manusia tidak bisa ditebus dengan sekedar seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besar ya hak dengan manusia. Hak dengan Allah mudah, seorang bertaubat, beristighfar, minta ampun, sudah selesai. Tapi hak dengan manusia tidak akan pernah selesai sampai ya kita selesaikan hak tersebut. Baik itu berkaitan dengan harta, baik itu berkaitan dengan kehormatannya, ya seperti ghibah dan semisalnya, maka ini tidak akan pernah selesai. Kalau dia tahu Anda pernah menggibah dia, maka cara bertaubatnya apa? Kita minta maaf sama dia. Kalau dia tidak tahu caranya gimana, kita memuji di majelis yang kita menggibah beliau. Ya. Ini kenapa kehormatan dia? Ya, kalau dia tidak tahu, kata para ulama, tidak perlu kita kasih tahu. Ya, yang ada Sidin membawakan parang. Ya. Ya, maka tidak perlu kita kasih tahu, cukup kita puji di majelis tersebut. Kemudian, ya, kalau seandainya hak tersebut berkaitan dengan hak fisiknya dia, dulu pernah kita zalimi, pernah memukulnya misalnya, pernah mendorongnya misalnya, maka haknya dia kita minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, harus dibalas dengan pukulan yang sama, maka kita harus terima. Ya, maka kita harus terima ya dengan hukuman yang semisal. Maka hak manusia ini tidak akan pernah selesai sampai minta keridhoannya, kerelaannya, sampai atau dia membalas ya apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Tapi berbeda dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka haknya Allah Subhanahu wa taala ini orang cukup bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selesai dari urusan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.